Salam presisi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, Akademi Kepolisian mempersembahkan sebuah konten terbaru yang dimana berisikan tentang kehidupan Taruna Akademi Kepolisian, tahapan menjadi Akademi Kepolisian, dan kegiatan sehari-hari Taruna Akademi Kepolisian yang dibalut oleh podcast yang berjudul Sobat Akpol, seputar obrolan Taruna Akademi Kepolisian, yang dipandu dengan saya sebagai host, Brigadier Taruna Gawang Wira Utama, nomor akademi 17074. Pada episode kali ini, saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Taruna nomor 1 Akademi Kepolisian. Sebelum itu, Gulab, boleh kita lepas maskernya? Oke, silakan. Kami melepas masker karena kami telah dilaksanakan 2 kali vaksin, dan juga kru di sini lah sudah di swab, alhamdulillah semuanya negatif. Jadi aman lah ya? Iya, aman. Nah, pada episode kali ini lah, kami ingin para sobat-sobat sekalian ini pengen lah tahu bagaimana sih Rizal Gulam bisa menjadi seperti saat ini. Dari dulu di SMA sebagai siswa SMA, sekarang menjadi orang nomor 1 di nomor 1 lah di Akademi Kepolisian. Untuk perkenalan Gulam sendiri, Gulam dari mana asalnya? Oke, kalau nanyakan asal, nama sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rizal Gulam Rasulullah. Sobat-sobat bisa manggil saya Rizal atau Gulam, namun saya lebih sering dipanggil dengan sebutan Gulam. Saya bertempat tinggal di Kota Blitar, di Provinsi Jawa Timur. Nanti kalau main ke Jawa Timur silakan mampir. Di sini kami sebagai Taruna tingkat 4 Akademi Kepolisian dengan sebutan pangkat Brigadir Taruna. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Gulam ini asli Blitar ya? Iya, Blitar. Besar kecil dari di Blitar sampai SMA gitu. Pernah main ke Blitar? Belum sih lah. Nanti kapan bisa lah main ya? Bisa lah. Orang tua juga asli Blitar. Orang tua dua di Blitar. Kalau boleh tahu pekerjaan orang tua? Ayah saya Bapak Suprapto sebagai wira swasta. Di rumah ada pabrik kecil industri kecap rendang. Kemudian untuk ibu saya PNS untuk guru SMA. Untuk Gulam berapa bersaudara? Saya anak ketiga dari 4. Anak ketiga dari 4. Dan semuanya cowok semua. Cowok semua, nggak ada cewek kan? Nggak ada cewek. Ibu saya paling cantik. Ibumu paling cantik, emang. Ibu memang nomor 1 lah. Yo. Dan untuk kakak Gulam sendiri itu udah bekerja atau? Jadi kakak saya pertama sekarang profesinya sebagai tentara di Akademi Angkatan Darat, dinas di kalau tidak salah di Batalion 732 Banau. Kemudian untuk kakak saya kedua selaku lawyer. Kemudian saya nomor 3 dan adik saya masih kecil sekarang di SMA kelas 1. Oh, masih SMA ya? Kelas 1. Untuk Gulam sendiri kan itu saya lihat ada kakak pertama ya, itu seorang tentara kan? Betul. Mengapa Gulam tidak mengikuti jejak kakaknya? Kenapa jadi polisi gitu kan? Nah, ini pertanyaan menarik sobat. Jadi begini, memang benar sekali Gong tadi melontarkan kalimat kenapa saya tidak istilahnya mengikuti jejak karir kakak saya. Pada dasarnya ketika saya di SMA dari kelas 1 sampai dengan kelas 2 saya memiliki ambisi dan tekad untuk meneruskan studi lanjut ke tentara, khususnya di Taruna Akademi Militer. Ini menjadi cita-cita yang saya buat, di mana saya setidaknya mampu memberikan melanjutkan studi lanjut mengikuti dengan kakak saya yang pertama. Namun yang menjadi pertanyaan pasti kok sekarang malah menggunakan baju dengan polisi. polisi. Ya. Jadi ada
sedikit cerita. Sempat di waktu saya kelas 3, saya juga bingung ibaratnya mau ke arah mana setelah ini gitu. Walaupun secara mental, secara persiapan saya sudah berkeinginan kuat untuk melanjutkan ke akademi militer. Namun di situ saya juga yang pasti harus meminta restu dari kedua orang tua saya. Betul. Terkhusus dari ibu saya. Waktu itu saya ingat betul pernah menyampaikan kalau saya diminta untuk setidaknya dalam beberapa waktu untuk melaksanakan puasa sunnah dan khususnya melaksanakan sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh ya. Karena di situ saya juga sharing juga cerita kepada orang tua bahwa saya dalam kondisi yang bingung juga. Saya juga berkeinginan untuk menjadi taruna akademi kepolisian. Saya namun juga dari awal masuk SMA juga bertekad menjadi seorang taruna akademi militer. Itu yang menjadi alasan buat saya. Kemudian sampai dengan pada titik di mana suatu hari itu saya merasa sangat yakin dan saya ceritakan kepada ibu saya khususnya waktu itu bahwa saya memutuskan untuk lanjut ke akademi kepolisian. Kenapa? Karena saat itu yang ada dalam bayangan saya adalah sesuatu yang sederhana sebenarnya ya. Jadi seperti gaung, semisal membayangkan foto keluarga. Jadi hal simple yang terpikirkan saya saat itu adalah foto keluarga di mana saya berada di salah satu bagian situ dengan menggunakan gamtar atau seragam yang berbeda. Di mana kakak saya sudah ada yang menjadi seorang prajurit, kemudian ada yang berpakaian sebagai seorang pengacara, dan saya sebagai seorang taruna akademi kepolisian. Dan juga adik saya yang insya Allah bisa berkelanjutan sebagai seorang bisnismen. Ini merupakan saya berada di komposisi yang sangat lengkap gitu dalam sebuah keluarga kecil gitu menurut saya. Itu sebenarnya cuma dari situ aja, saya pengen foto keluarga dengan baju yang beraneka ragam. Nah, itu aja. Sangat simpel sebenarnya di situ. Namun tidak tahu kenapa tapi saya sangat yakin gitu. Keyakinan saya sangat kuat. Walaupun saya harus melanjutkan atau memilih jalan ke akademi kepolisian mulai tes dari nol, namun saya sangat yakin gitu loh. Itu yang menjadi landasan kalau tadi Gaung nanya kenapa kok tidak ngikutin kakaknya. Luar biasa sekali ya sobat sekalian. Jadi banyak yang kita bisa ambil dari cerita Gulam. Yang pertama, dia meminta restu dulu sama kedua orang tuanya ya. Iya, karena restu dari orang tua tuh segala-galanya ya. Nomor satu. Dan yang kedua, dia waktu bimbang melaksanakan sunnah ya, puasa sunnah dan sholat istiqoroh, sampai akhirnya dimantapkan untuk memilih akademi kepolisian. Luar biasa sekali. Sebelum daftar ke akademi berapa kali? Alhamdulillah 1 kali saya mencoba daftar, alhamdulillah bisa langsung lolos. Gaung juga 1 kali kan? Iya, alhamdulillah 1 kali juga. Jadi nanti kita bisa saling berbagi lah pengalaman kita kepada sobat-sobat biar insya Allah yang ingin melanjutkan ke Akpol bisa juga sekali coba bisa langsung berhasil. Amin. Mungkin cukup itu ya perkenalan dari Gulam. Di sini kita akan mengulik lebih dalam pengalaman Gulam. Bagaimana sih dari tes awal, dari pakai seragam SMA sampai sekarang bisa menjadi seorang taruna akademi kepolisian. Itu berarti Gulam dasarnya dari ini ya, Jawa Timur ya? Ya, saya dari Polres Blitar Kota, pengiriman dari Polda Jatim. Pengiriman Polda Jatim. Kalau Gaung dari Polres? Kalau saya dari Polres Pangkal Pinang, terus ke Polda Kepulauan Bangka Belitung. Nah, di situ mungkin sama. Kalau kita kan tahun 2017 itu penerimaannya sama. Betul. Tahap-tahapannya sama. Mulai dari administrasi ya. Iya. Jadi cerita kita ini flashback ya. Iya, flashback. Nostalgia. Aduh. Nostalgia. Kalau kita pikir-pikir cukup panjang ya tesnya dan cukup melelahkan sebenarnya. Cukup melelahkan karena sangat panjang tahapannya, namun alhamdulillah kalau kita ada niat, kita ada usaha, alhamdulillah bisa terlewati dengan baik. Amin. Nah, ini kan awalnya tuh kalau nggak salah tahap administrasi. Itu administrasi itu. Itu masih kan dalam apa aja yang perlu disiapin? Untuk masalah administrasi dan beberapa tahapan selanjutnya, secara lebih lengkapnya yang mungkin nanti terlewat dari apa yang kita sampaikan, mungkin sobat bisa cek langsung ke website penerimaan.polri.go.id. Di situ sangat lengkap
dan dari dulu dari awal saya juga mengikuti terus itu perkembangan iya. beritanya, terus Benar. terkait dengan tahapan apa yang disiapkan semua sudah ada sebenarnya dalam itu kan, termasuk dalam administrasi, contoh kayak fotokopi raport, kemudian ijazah yang sudah dilegalisir tentunya Iya, ya, benar-benar. kemudian ada kartu keluarga, KTP, kemudian apalagi yang Foto. betul, Iya. terus mungkin apa lagi? Banyak lah administrasi yang akan disusun, berkas-berkasnya itu banyak. Nanti bisa ditaruh di link Ya. deskripsi kan, nanti Silakan. bisa diklik aja atau di bawah ada di sini. Silakan dicek, sangat lengkap di situ beritanya kan. Untuk para sobat sekalian, ini adalah pengalaman kami, saya dan Gulam pada tahun 2017. Karena setiap tahun Ya. dari SDM Polri itu berbeda ya, Bang. Maksudnya untuk Tahapannya iya. ini berbeda-beda, tidak sama setiap tahun. Oh begitu ya. Mungkin ini ada pengalaman dari tahun 2017, tapi secara garis besar sama saja setiap tahun. Mungkin setelah itu habis administrasi kita lanjut ke kesehatan ya, Bang? Ya, kesehatan satu. Kesehatan satu. Kesehatan satu tuh terkait dengan Luar ya, bagian luar fisik luar. bagian Yang fisik. dilihat ya, Betul. yang Tinggi badan, Tinggi berat badan. badan, kemudian kemiringan apa? bahu, Ya, terus dari mata. betul. Untuk Gulam sendiri kesehatan satu ada kesulitan nggak, Bang? Alhamdulillah. Jadi terkait untuk administrasi dan kesehatan itu dan juga tes lain sebenarnya semuanya bisa dipersiapkan. Dan untuk administrasi, insya Allah rekan-rekan sekalian bisa mempersiapkan Jauh-jauh hari. ya, di jauh hari karena itu materinya sudah jelas dan bisa dipersiapkan gitu loh. Dan termasuk juga dengan kesehatan karena Benar. pasti dari gaung dari jauh-jauh hari pasti juga rutin itu untuk rekes Iya. check up kan. Kita biasanya sebelum tes itu kita check up pribadi Iya. dulu. Jadi kita tahu di mana kita kurangnya. Mungkin ada mungkin kita nggak tahu kita punya penyakit apa dan masih bisa untuk ditutupi nanti waktu tes. Bahkan saya dulu dari kelas 1 gaung, saya udah mulai check up, rekes, ibaratnya rekes lah ya. Oh ya, rekes. Jadi saya juga cerita, saya waktu itu juga varises, juga Oh. ada varikokel sedang gitu. Karena saya ada tahap range waktu yang cukup, nah itu saya gunakan untuk Perbaiki, ya, benar. operasi. Karena ada waktu recovery yang harus diperlukan gitu kan sebelum pelaksanaan tes. Jadi jangan sampai ibaratnya begitu nanti kita kelas 3 mendekati pelaksanaan tes baru kita rekes dan baru kita operasi. Tahu gitu bahwa Ya. ada sesuatu yang akan menggagalkan Betul. pada saat tes. Itu tentu juga mempengaruhi mental kan. Karena Benar, kalau benar. kita sudah siap dari awal sebelum beberapa bulan sebelum tes pasti jauh lah dibanding dengan yang masih bingung belum persiapan gitu kan. Benar sekali. Makanya itu yang kuncinya persiapan yang matang itu harus ini dulu. Persiapkan gitu kan, dari betul. awal. Terus habis kesehatan kita ke psikologi ya, psikotes. Kalau tidak salah psikotes ya. Psikotes gitu. Iya, psikotes. Untuk tips dan trik dari Gulam untuk lewat dari psikotes ini gimana? Waktu dulu Gulam belajar apa? Seperti apa? Sebenarnya untuk psikotes ini kan sebenarnya untuk materi-materinya bisa kita pelajari juga gitu kan, baik dari internet, baik dari buku, itu banyak dijual beredar gitu Benar, loh. benar. Jadi kita bisa latihan-latihan juga di situ sebenarnya. Kuncinya ya juga latihan sebenarnya. Jadi dulu waktu saya tes untuk awal psikologi kan di toko buku tuh banyak buku untuk tes psikotes gitu. Yang cukup tebel-tebel tuh ya. Nah, cukup tebal itu biasanya ada. Terus kita latihan di situ. Terus di sana ada tips dan trik bagaimana kita melewati psikotes gitu. Bagian yang menarik kalau menurut saya pribadi itu waktu tes psikologi kalau tidak salah ada tes koran, tes Pauli ya namanya. Iya, Pauli namanya. Nah, itu kan nanti ada tes besar. dikasih waktu itu Ya, kan. kasih waktu untuk penjumlahan gitu dari atas ke bawah. Nah itu bisa dipelajari dengan latihan rutin terus pasti bisa. Bisa. Terus setelah psikotes lanjut ke jasmani ya. Oke, jasmani. Jasmani ini kegiatan fisik gitu, mulai dari lari, Betul. pull up. Dibagi kan ada A dan B. TKJA dan TKJB gitu kan. Untuk TKJA kan seperti lari 12 menit, Betul. terus TKJB Push up, push up, pull up, sit up, kemudian ada shuttle run. Totaran dari angka 8 dan ada berenang ya. Betul, berenang. Sejauh 25 meter. 25 meter. Ya. Jadi untuk Gulam sendiri persiapan apa lah yang Gulam siapin dulu ke SMA menghadapi jasmani? Biasanya kan momok-momok dari tes ini jasmani kan, Am? Betul. Jasmani memang menjadi salah satu menurut saya item yang
menjadi momok juga gitu loh. Namun sekali lagi apabila tetap kita mempersiapkan dari awal dan kita sudah mengetahui pertama itemnya apa saja, kemudian bagaimana untuk melatih terutama kekuatan fisik, kan itu memang perlu latihan gitu. Terus waktunya juga mungkin beberapa bulan itu harus ada latihan yang intens gitu kan. Termasuk untuk lari 12 menit, ketahanan kita berlari sejauh berapa meter, kan itu udah ada standar sendiri penilaiannya seberapa gitu kan. Jadi semakin dan menurut saya untuk TKJA itu paling besar ya presentase dibandingkan dengan item push up, pull up gitu kan. Iya, jadi presentasi dari jasmani A dan jasmani B lebih besar ke A, Iya. karena lari. Ya, cuman bukan berarti TKJ ya, B jangan remehkan TKJ yang lain. kan harus tetap ada latihan gitu. Kalau lari itu 12 menit ada minimal nggak Bang? Berapa ya? Kalau tidak salah 6 putaran. Kalau untuk pria 6 putaran 100 berapa tuh? 150 atau berapa? Kalau untuk lari mungkin bisa 6, Iya. 5 pun bisa sebenarnya. Tapi kan nilainya, nilainya tuh ada range. Setiap meter berapa ratus meter itu kan nilainya ada yang nambah, ada yang murah. Jadi semakin baik, semakin jauh dari 12 menit itu semakin bagus sebenarnya. Iya, sekali lagi pasti para sobat nggak mau juga dengan mendapatkan nilai yang terendah atau yang penting bisa lolos KKN. Iya. Kita kan pasti saling berkompetisi Betul, kan. bersaing. Betul. Karena kita nggak sendiri kan daftar kan. Betul. Pesaingnya luar biasa Luar banyak. biasa. Ada yang sudah 1 kali 2 kali daftar, Wih. ada yang 3 kali. Jadi Polda Jawa Timur ada kalau tidak salah hampir 1000 lebih tuh. 1000 lebih yang daftar. Yang Dan daftar. kalaupun untuk bersaing di sekitar 5 putaran, 6 putaran itu masih kurang ya Bang? Iya. Jadi harus bisa lebih. Harus ada item yang memang menjadi kelebihan daripada sobat-sobat sekalian gitu. Nah, di sini ada fakta menarik Bang. Ya, apa Jadi semasa ataupun pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat sekalian, ya nggak, kru produksi. Nah, dari kru produksi ini memberikan bahwa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh sobat-sobat sekalian ini, bagaimana sih cara mengatasi jasmani, terus bagaimana nilai-nilainya itu, bagaimana lah menurut Gulam sendiri untuk mengantisipasi supaya yang dilakukan oleh para peserta itu terbaik gitu, semakin baik dan bisa maju gitu ke depannya. Kembali lagi seperti yang telah saya sampaikan bahwa kegiatan fisik ini bukan sesuatu yang instan gitu loh. Betul. Walaupun kita sudah tahu itemnya, berbeda dengan mungkin yang notabene memang latar belakangnya dia seorang atletik atau seorang atlet atau sebagainya. Mungkin bagi orang yang masih awam dengan kegiatan fisik seperti ini pasti akan kaget gitu loh. Ada yang mungkin dalam rangsannya sama sekali tidak bisa pull up, ya mau tidak mau pasti gugur itu. Nah, makanya ada cara-cara lah itu untuk setiap itemnya bisa meningkatkan seperti apa. Betul. Jadi emang harus disiapkan dari jauh-jauh hari ya rekan-rekan sekalian. Seperti kalau pull up tuh nilai 117. Betul, 17. Kalau nilai 1 bisa, namun kecil nilainya. Kalaupun tidak bisa sama sekali itu langsung gugur ya Pak? Gugur. Jadi yang langsung gugur. Push up juga, sit up juga seperti itu. Nilai sateran, renang kalau tidak sampai ke 20 meter gugur. Jadi langsung gugur seketika. Iya. Jadi kalau bisa rekan-rekan sekalian yang banyak menanyakan momoknya jasmani, bagaimana cara mengantisipasinya? Ya cuma satu, latihan ya, latihan jauh-jauh hari. Nah, untuk setelah jasmani kita lanjut ke akademik ya? Betul. Nah, cuman saya ingin potong sebentar. Tadi Gaum menyampaikan kalau momok terbesar itu jasmani. Saya ingin kembali menyampaikan bahwa di lain sisi itu kita harus mempunyai tips dan mempunyai trik gitu loh, terkhusus dalam tahap penilaian, di mana kelebihan dari diri kita masing-masing itu di bagian mana gitu loh. Karena ada banyak tahapan tes gitu loh. Mungkin Gaum kelebihannya di fisik, saya mungkin fisiknya kurang. Namun kita bisa melihat dari presentase, contohnya apabila rekan-rekan terlalu memforsir pada kegiatan fisik sampai tidak pernah memperhatikan untuk akademik itu juga salah gitu. Namun harus menjadi sesuatu yang diperhatikan, sesuatu yang dilatih, dan kalau bisa semuanya menjadi prioritas dan seimbang, balance, keseimbangan itu. Jadi emang ada jadi bukan satu-satunya momok gitu kan. Di pendaftaran Polri ini dari berbagai tahap emang ada presentasinya. Ya. Seperti kalau di tahun kita 2017 ada dari kesehatan sekitar 20%.
kalau tidak salah kesehatan 10%. 10%, Ya, 10%. Kesehatan 10%, terus Kemudian psikotes 20%, jasmani 20%. Oh, psikotes 30%. Yang 20% adalah jasmani. Jasmani, psikotes 30%, akademik 40%. Nah, jadi kelihatan kan yang mana yang lebih besar mempengaruhi nilai untuk ke pantuhir. Penentuan akhirnya tuh di mana? Jadi jangan sampai rekan-rekan fokusir di fisik, salah satu aja. ya ataupun di akademik ataupun di fisik. Misalnya fisiknya luar biasa, namun lupa akademik. Kan yang paling besar nilainya akademik kan, 40% seperti itu. Jadi kalau bisa seperti kata rekan saya Gulam, seimbang. Betul. Jangan lupakan satu item apapun. Nah, kembali lagi kita ke akademik ya. Setelah jasmani akademik. Untuk Gulam sendiri persiapan akademiknya gimana? Akademik ini memang dari tahun ke tahun menjadi juga momok juga kalau menurut saya, karena dengan presentasi yang besar, kemudian tahapan tesnya berada di akhir kalau tidak salah, dan itu pasti tentu sangat mempengaruhi ranking. Oh iya, benar. Mungkin Gaum bisa dikatakan lolos setiap tahapannya, namun dengan katakanlah nilai standar itu akan berbeda dengan orang yang sudah mempersiapkan khususnya di bagian akademik dengan presentasi yang besar. Pasti rankingnya langsung melejit gitu kan. Benar. Jadi kita harus tahu dan tahu potensi dari diri kita, tahu item-item tes, dan persiapkan diri dari jauh-jauh hari itu. Benar. Harus dilatih gitu kan. Dilatih. Jadi emang seperti akademik, jasmani itu seperti kata Gulam tadi harus seimbang ya. Harus seimbang. Persiapkan dari jauh-jauh hari. Jangan sampai nilai kita pas-pasan dan kita kalah saing di penentuan akhir nanti ya. Kan di ranking tuh nanti kan setiap daerah kan memiliki kuota yang berbeda-beda. Betul. Khususnya di akademik itu kan kita item-item tesnya berupa pengetahuan umum juga ada. Pengetahuan umum, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, ya, dan matematika dasar. Ya. Nah itu semuanya bisa dipelajari rekan-rekan di buku maupun dijual di toko-toko buku tuh banyak untuk seperti contoh-contoh soalnya. Iya, banyak. Nah, setelah itu habis akademik kita ke kesehatan kedua. Jadi kesehatan kedua dibagi dua tahap, ada kesehatan satu fisik luar dan kesehatan dua bagian dalam. Nah, bagian dalam ini kan kita kata Gulam sini sudah rikes kan? Iya. Sudah rikes, terus sudah tahu apa kelemahan Gulam, terus diperbaiki jauh-jauh hari. Kalau Gulam ada nggak kesehatan kedua yang menurut Gulam dulunya ada penyakit? Itu tadi seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, karena saya jauh-jauh hari sudah pernah check up, rikes, dan saya sadar saya memiliki kekurangan untuk kelainan varikokel, makanya saya persiapkan untuk segera operasi waktu itu. Dan alhasil memang saya laporkan juga waktu kesehatan kedua karena ada bekasnya kan, bekas operasi. Nah, memang jadi salah satu pertanda dan penilaian gitu kan. Betul. Namun ada penilaian dibandingkan dengan yang tidak operasi itu berbeda tentunya kan. Jadi di situ yang perlu diperhatikan bagi para sobat-sobat sekalian. Kalau kesehatan kedua ini kan bagian dalam kan? Iya. Bagian dalam, terus seperti rekam jantung, kolesterol, urin gitu kan? Urin. Itu semua bagian dalam yang dicek. Ya. Ambeien, terus vokal, Betul. gitu kan Gulam. Nah itu kesehatan kedua, ya. Dan terakhir administrasi kedua ya? Iya. Iya. Saya tuh langsung Pantohir, ya. penentuan akhir di daerah. Untuk administrasi kedua ini seperti apa Lam? Apakah yang dipersiapkan? Kalau dulu kan kita kan menggunakan nilai ujian nasional kan? Iya. Menggunakan nilai ujian nasional yang rata-ratanya harus 6 ya, kalau tidak salah. Saya sedikit lupa, kalau tidak salah 6 ya. Nah, emang waktu administrasi kedua kan dalam kelas 3 SMA itu sudah melaksanakan ujian nasional. Ujian nasional dan mendapatkan hasil rata-rata ujian nasional. Nah, itu kalau di saya, itu polda saya, peraturan awalnya adalah 7. Nilai rata-ratanya harusnya 7. Namun karena ujian nasional di seluruh Indonesia tidak sampai 7, jadi diturunkan standarnya menjadi 6. Rata-rata ujian nasionalnya 6. Jadi nilai 6 rata-rata ke atas bisa masuk lolos administrasi kedua. Setelah itu kan lanjut ke pantuhir daerah. Nah di situ kan baru dilihat kan ranking-rankingnya itu dari awal tes, nilai-nilainya disatukan dan di rankingkan. Ya. Nanti sesuai kuota daerah masing-masing. Betul. Sesuai dengan polda masing-masing.
Mungkin Polda ini mempunyai kuota kalau jadi berapa? Kalau tidak salah waktu itu dikirim sejumlah 30 30 ya? 30 untuk berangkat ke pusat. Kalau Dari kurang lebih dari 1000 peserta. 1000 peserta hanya dikirim 30. Ya. 30 orang terbaik Iya. putra putri dari Jawa Timur. Kalau di Polda saya Berapa? kemarin dikirimnya kuotanya 4. Namun tersisa tarunanya tuh calon taruna 3 orang. Jadi tiga-tiganya dikirim ke Oh, maksudnya ketika di pusat itu yang diambil 3? Ya, diambilnya 3. Hmm. Jadi awalnya 4. Untuk ke pusat, tes di pusat lagi 3. Nah, terus kan kita udah berangkat Islam dari Panda ke pusat. Itu langsung berangkat kan. Itu kita meninggalkan orang tua kita yang tercinta. Itu bilang gimana perasaan waktu saat itu meninggalkan keluarga Ya cukup sedih lah, pasti Sedih. semua orang masih sedih, tapi ya karena ini cita-cita ya pasti semua orang pengen berjuang dan untuk memberikan yang terbaik khususnya kepada orang tua kan, pasti juga ini melakukan yang terbaik, mempersiapkan diri untuk bisa menghadapi tes khususnya di tahap akhir di Pantokir pusat dengan hasilnya juga maksimal juga. Oh, jadi emang Gulam sangat berbakti kepada orang tuanya. Seperti itu rekan-rekan sobat sekalian. Jadi setelah kita ditentukan yang terbaik daerah, habis itu langsung dikirim ke pusat. Betul. Dia langsung ke Akademi Kepolisian Betul. yang berada di Kepolisian. Semarang, Jawa Tengah. Nah, di pusat ini juga kita melaksanakan tes kan dari awal kan. Sama Dari awal lagi melaksanakan tes administrasi, Sama. kesehatan, Sama. semuanya tahapan sama. Tahapan yang sudah kita laksanakan di daerah Daerah yang kita laksanakan lagi di pusat sama. untuk memastikan benaran data tersebut. Ya kita kalau menurut saya kita Kompetisi lagi. Benar. karena sekali lagi ranking yang kita dapatkan ketika di daerah itu sama sekali tidak mempengaruhi ketika kita di pusat. Pusat, betul. Ibaratnya ketika kita berada di pusat kita start dari nol. No. Nah, kita bayangkan kita start dari nol lagi, ibaratnya pesaing-pesaing atau rekan-rekan kita udah pernah melaksanakan tes, sudah lebih berpengalaman dan sudah tahu ibaratnya kemampuan dari rekan-rekan yang lain. tersebut. Jadi kan pasti lebih ketat lagi tuh. Nah, Iya. di situ kan diuji lagi di tes pusat. Benar. Nanti sudah dari awal analisis hingga Pantokir pusat terakhir. Ya? Di situ nanti akan ditentukan ranking nasional ya, Pak? Ya, Jadi di situ akan jumlahnya akan di rankingkan dari seluruh putra putri terbaik di seluruh daerah dan dirankingkan di Akademi Kepolisian. Nah, di situ baru ditentukan kuota kota per daerah. setiap angkatan gitu ya. Jadi emang setiap daerah itu berbeda-beda kan kuotanya, ada yang seperti Jatim dari dikirim 30 terus diterima berapa? 23. 23. Jadi 18 7 orang taruna. gugur ya. Ya, 7 orang gugur. 7. 18 taruna, 5 taruni kalau tidak salah. 18 tahun 5 orang tahun ini. Kalau daerah saya dari Pulau Bangka Belitung alhamdulillah tiga-tiganya keterima. Oh, alhamdulillah. Karena emang kuota dari pusatnya cukup. Memang cukup. 3. Memang 3 saja. Dan semuanya memenuhi gitu. Dan kan. semuanya memenuhi syarat di nasional. Seperti itu rekan-rekan. Nah, setelah kita apa tuh namanya? Diterima, Ya. lulus terpilih. Nah, Lulus ada terpilih. lulus yang tidak terpilih, ada lulus terpilih. Ya. Lulus tidak terpilih itu rekan-rekan ada dia lulus tahapan seleksi, namun tidak mendapat kuota karena kalah dari ranking. Seperti itu rekan-rekan. Setelah ada ranking nasional, terus kita saat itu juga ya. Ya. Saat itu juga langsung memasuki kesatriaan ya. Ya. Pakai pakaian putih hitam berubah Celana menjadi hitam. hijau-hijau Persiapan untuk ke Magelang. Di situ kita ditemukan lagi sama Akademi TNI ya, AL, Angkatan Laut, Angkatan Darat, Angkatan Udara disatukan lagi di Chandra di Muka Magelang menggunakan pakaian hijau-hijau. Ya. Setelah itu 3 bulan kita wisuda prajurit ya. Sudah juri. Wisuda prajurit baru ditemukan dengan orang tua kita lagi. Ya. Seperti itu. Dengan seragam kebanggaan. Dengan Kalau kebanggaan. kepolisian warnanya Coklat-coklat. merah dong. PD-nya kan warnanya merah. Kalau PDU merah putih. Iya, merah putih. Kalau Akademi Kepolisian, untuk Akademi Militer Akademi TNI biru putih. biru putih. Itu bedanya rekan-rekan. Nah, terus dari
segala macam tes kan dari daerah sampai ke pusat. Itu kesan dan pesan Rizal Gulam ke yang bisa disampaikan kepada para sobat yang menonton sekalian apa lah? Sedikit kesan dan pesan. Kalau dari saya pribadi terkait dengan kesan-pesan tahapan tes, tadi sudah kita berbincang itu untuk poin-poinnya dan lebih gambaran umumnya lah ya. Pasti kita mengetahui bahwa rangkaiannya itu cukup panjang, baik itu tes di daerah maupun tes di pusat. Yang perlu diperhatikan mungkin satu, persiapan diri lebih matang dari fisik maupun mental, sehingga konsistensi kita dalam memberikan hasil terbaik setiap tesnya itu baik di daerah maupun di pusat itu bisa konsisten, gitu kan. Karena ada juga yang mungkin ranking di situ mungkin karena terlalu berlebihan. Ya, jadi waktu di pusat lari juga, kan drop itu banyak banget cerita seperti itu. Dan kalau bisa karena dengan mempersiapkan diri dengan matang, sekali kita mencoba bisa berhasil. Namun tidak menutup kemungkinan dari cerita-cerita teman kita banyak sekali yang daftar Banyak 2 sekali, kali, daftar 3 kali, 4 kali. Sungguh luar biasa kan, maksudnya motivasinya itu masih semangat gitu, dan mereka belajar dari pengalaman, dari kesalahan juga, sampai akhirnya bisa lolos terpilih menjadi taruna akademi kepolisian. Betul sekali. Udah mau apel malam kita lah. Udah mau apel malam. Udah mau apel malam. Jadi sebelum kita apel malam, untuk dari Gulam ada nggak pesan dan motivasi buat adik-adik ke depannya lah? Ada dong. Coba lah. Mungkin dari saya pribadi terkhusus kepada adik-adik putra putri terbaik dari daerah, dari pelosok Aceh sampai dengan Papua. Kami sangat yakin bahwa dengan persiapan dan mungkin dari cerita singkat kita berdua di sini mungkin bisa meyakinkan hati adik-adik, menambah semangat, motivasi, dan tekad untuk bisa bergabung bersama kami. Amin. Menjadi Taruna Akademi Kepolisian. Kami yakin kalian pasti bisa, semangat dan sukses selalu. Sukses selalu. Kita tunggu di Akademi Kepolisian. Jangan lupa apa? Like, comment, and subscribe. Salam presisi, mantap.